يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita tentang teori dasar ilmu nahwu, yang insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan tentang bab Anwa'ul I'rab. Namun sebelum lebih jauh mengurai tentang masalah ini, marilah kita membaca Al-Fatihah bersama-sama dengan sebuah harapan agar Allah memberikan kemudahan dan kelancaran terhadap kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada episode sebelumnya, saya menegaskan bahwa yang namanya perubahan i'rab dari rofa menjadi nasab, dari nasab menjadi jar, atau selanjutnya misalnya menjadi jazm dan seterusnya, itu tidak harus selalu dibuktikan dengan tanda i'rab. Perubahan i'rab kadang-kadang ada tandanya dan tanda i'rabnya bisa muncul. Itulah yang kemudian kita sebut sebagai i'rab yang sifatnya lafzi. Ada juga yang kadang-kadang sebenarnya ada tanda i'rabnya, akan tetapi karena alasan-alasan tertentu tanda i'rab menjadi tidak bisa dimunculkan. Bisa jadi alasannya itu karena thiqal, bisa jadi karena alasan ta'adzur. Namun demikian juga kadang-kadang perubahan i'rab itu justru tidak ada tanda i'rabnya. Itulah yang kemudian kita sebut sebagai mahalli. Kita sekarang akan mengurai lebih jauh tentang masalah ini untuk kemudian menegaskan. Ya, jadi saya tegaskan yang namanya anwa'ul i'rab. Materi ini sangat penting. Anwa'ul i'rab. Gitu ya. Anwa'ul i'rab itu ada yang sifatnya lafzi, ada yang sifatnya takdiri, kemarin sudah sedikit kita singgung. Ada yang sifatnya mahalli. Itu begitu. Apa yang dimaksud dengan lafzi itu? Seperti yang kemarin kita tegaskan, lafzi itu maksudnya sebuah perubahan i'rab di mana ada tanda i'rabnya, dan tanda i'rabnya secara kasat mata bisa kita lihat. Saya ulangi lagi. Sebuah perubahan i'rab ketika ada tanda i'rabnya dan tanda i'rabnya secara kasat mata bisa dilihat, itu disebut sebagai lafzi. Ya. Kemarin sudah ditegaskan itu. Kapan sebuah i'rab itu disebut sebagai takdiri? Ketika sebenarnya ada tanda i'rab, akan tetapi karena alasan tertentu terpaksa pada akhirnya tanda i'rabnya tidak bisa dimunculkan, itu namanya takdiri. Ya kan? Ada juga yang sifatnya mahalli. Mahalli itu sejak awal tidak ada tanda i'rabnya. Sebuah perubahan i'rab di mana sejak awal memang tidak ada tanda i'rab. Tanda i'rab di situ tidak bisa masuk. Sehingga pasti tidak bisa dimunculkan di sini. Ya, saya contohkan misalnya yang kemarin, kita contohkan yang lafzi misalnya, ya, misalnya Ja'a Muhammadun. Gitu ya. Ra'aitu Muhammadan. Kemudian marartu bi Muhammadin. Ini antara Muhammadun, Muhammadan dan Muhammadin kelihatan jelas. Muhammadun pada waktu Ja'a Muhammadun berkedudukan rofa, dan itu dibuktikan dengan kita secara kasat mata bisa melihat dhammah pada lafaz Muhammadun. Muhammadan di sini berkedudukan sebagai maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi harus dibaca nasab.
Muhammadun dibaca nasab di sini secara kasat mata bisa dibuktikan dengan adanya fathah pada lafadz Muhammadun itu. Pun juga demikian Muhammadin di sini adalah berkedudukan jar dan ini bisa dibuktikan dari kasroh yang ada di sini. Ada tanda i'rab dan tanda i'rabnya bisa dimunculkan. Ada tanda i'rab dan tanda i'rabnya sebuah perubahan di mana di situ ada tanda i'rabnya dan tanda i'rabnya bisa dimunculkan. Sebuah perubahan i'rab di mana ada tanda i'rabnya dan tanda i'rabnya secara kasat mata bisa dilihat. Sebuah perubahan di mana ada tanda i'rabnya dan tanda i'rabnya secara kasat mata bisa dilihat. Dhammahnya bisa dilihat, fathahnya bisa dilihat, kasrohnya bisa dilihat. Itulah yang kemudian disebut sebagai lafzi. Ada yang sifatnya takdiri, saya contohkan. Ini contohnya, ya. Ja'a Musa. Kemarin kita ulangi lagi. Ra'aitu Musa. Marartu bi Musa. Yang jelas adalah Musa yang pertama dengan Musa yang kedua dengan Musa yang ketiga itu berbeda posisi dan kedudukan i'rabnya. Musa yang pertama karena amilnya adalah ja'a dalam merupakan fi'il maklum menuntut isim yang jatuh sesudahnya untuk kemudian dibaca rofa, maka ini berhukum rofa. Sedangkan Musa yang kedua itu adalah berhukum nasab. Kenapa? Karena di sini amilnya adalah ro'a itu merupakan fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi menuntut maf'ul bih dan maf'ul bihnya adalah lafadz Musa. Marartu bi Musa. Musa yang ketiga ini amilnya adalah bi. Bi itu adalah huruf jar menuntut isim yang dimasukinya dalam hal ini adalah Musa untuk kemudian dibaca jar. Musa yang pertama dengan Musa yang kedua dengan Musa yang ketiga meskipun pelafatannya sama. Ini Musa bukan Musayu, ini Musa dengan Musaya, ini Musa dengan bukan Musayi. Pelafatnya sama, tapi kedudukan i'rabnya berbeda. Kenapa kok kemudian dipastikan kedudukan i'rabnya berbeda? Lebih disebabkan karena amil yang masuk pada lafadz Musa itu berbeda. Amil yang pertama adalah ja'a, amil yang kedua adalah ro'a, amil yang ketiga adalah bi. Karena itu meskipun secara pelafatan sama, akan tetapi dipastikan kedudukan i'rabnya ini beda. I'rab takdiri adalah sebuah i'rab, sebuah perubahan i'rab di mana sebenarnya ada tanda i'rabnya. Akan tetapi karena alasan tertentu, bisa jadi alasannya itu lebih disebabkan karena thiqal, ya, bisa jadi alasannya itu karena thiqal, bisa jadi alasannya itu adalah ta'adzur, ya, karena memang tidak mungkin. Bisa jadi karena berat, bisa jadi karena tidak mungkin. Itu semacam itu. Musa di sini adalah huruf akhirnya adalah alif. Apa karakter alif? Karakter alif itu adalah tidak bisa menerima harokat. Ketika kita menyebut sebuah huruf itu disebut sebagai alif, maka dia tidak bisa menerima dhammah, maka dia tidak bisa menerima fathah, maka dia tidak bisa menerima kasroh. Musa termasuk dalam kategori isim maqsur. Isim maqsur itu adalah isim yang huruf akhirnya adalah alif lazimah. Karena ini huruf akhirnya alif, di mana harokat i'rab itu, tanda i'rab itu diberikan kepada huruf yang terakhir, padahal di sini huruf terakhirnya alif, maka otomatis di sini karena alasan tertentu yang namanya dhammah tidak memungkinkan untuk dimunculkan, yang namanya fathah di sini tidak memungkinkan untuk dimunculkan, yang namanya kasroh di sini tidak memungkinkan dimunculkan. Sebuah perubahan di mana sebenarnya ada tanda i'rabnya. Sebuah perubahan sebenarnya ada tanda i'rabnya. Ada dhammah di sini, ada fathah di sini, ada kasroh di sini. Akan tetapi yang namanya dhammah, yang namanya fathah, yang namanya kasroh terpaksa tidak memungkinkan untuk dimunculkan. Kenapa? Karena kebetulan huruf terakhirnya adalah alif. Alif karakternya adalah tidak bisa menerima harokat, baik dhammah, fathah atau kasroh. Inilah yang kemudian disebut sebagai takdiri. Sebuah perubahan i'rab di mana sebenarnya
ada tanda i'robnya, akan tetapi karena alasan-alasan tertentu di tanda i'rob dhammah, tanda i'rob fathah, tanda i'rob kasroh menjadi tidak memungkinkan untuk kemudian dimunculkan. Dalam konteks Musa, kenapa kok kemudian tidak bisa dimunculkan? Lebih disebabkan karena di sini huruf terakhir yang menjadi tempat dari tanda i'rob itu adalah berupa alif. Alif sejak awal karakternya tidak bisa didom, tidak bisa diberi harokat. Apakah itu dhammah, atau fathah, atau kasroh. Inilah yang kemudian disebut sebagai i'rob yang sifatnya takdiri. Ada tanda i'rob, diperhatikan, ada sebenarnya tanda i'robnya itu. Akan tetapi tanda i'robnya terpaksa tidak memungkinkan untuk dimunculkan. Dalam konteks isim maqsur, kenapa kok kemudian tanda i'robnya tidak memungkinkan untuk dimunculkan? Lebih disebabkan karena kebetulan isim maksur itu huruf akhirnya berupa alif lazimah. Ya kan? Ketika alif, otomatis dia tidak bisa menerima harokat dhammah. Otomatis dia tidak bisa menerima harokat fathah. Otomatis dia tidak bisa menerima harokat kasroh. Ada tanda i'rob, sebuah perubahan di mana sebenarnya ada tanda i'rob, akan tetapi karena alasan-alasan tertentu tanda i'rob itu menjadi tidak memungkinkan untuk kemudian dimunculkan. Itulah yang kemudian kita sebut sebagai takdiri. Ya. Ada juga yang disebut sebagai perubahan yang sifatnya mahalli, di mana sejak awal yang namanya alamatul i'rob itu sudah tidak memungkinkan untuk kemudian dimunculkan. Tidak ada tanda i'rob memang di situ. Yang termasuk dalam kawasan mahalli memang sejak awal tidak bisa menerima tanda i'rob, sehingga bisa bagaimana mungkin bisa dimunculkan. Sejak awal dia memang tidak bisa menerima tanda i'rob. Jadi ada perbedaan. Ada tanda i'rob dan tanda i'robnya bisa dimunculkan. Ada tanda i'rob, akan tetapi karena alasan tertentu tanda i'rob tidak memungkinkan untuk kemudian dimunculkan. Sejak awal tidak ada tanda i'rob, sehingga pasti tidak memungkinkan untuk kemudian dimunculkan. Saya ulangi lagi. Ya, diperhatikan ini. Konsep anwa'ul i'rob ini sangat penting. Dengan konsep inilah kemudian ada kesadaran dalam diri kita bahwa janganlah kita selalu menuntut bahwa yang namanya perubahan i'rob harus ada tanda i'robnya. Saya ulangi lagi. Konsep anwa'ul i'rob ini menjadi sangat penting bagi kita. Karena dengan adanya kesadaran bahwa yang namanya i'rob itu ada anwa'nya, ada jenisnya, ada macam-macamnya, itu akhirnya ada kesadaran dalam diri kita bahwa tidak semua yang namanya perubahan i'rob itu harus selalu dibuktikan dengan tanda i'rob. Kadang-kadang memungkinkan dibuktikan dengan tanda i'rob dan tanda i'robnya bisa dimunculkan. Itulah yang kemudian kita sebut sebagai lafzi. Kadang-kadang sebenarnya ada tanda i'robnya, akan tetapi karena alasan tertentu tanda i'robnya tidak memungkinkan untuk kemudian dimunculkan. Itulah yang kemudian kita sebut sebagai takdiri. Tapi juga ada yang namanya perubahan i'rob itu sejak awal tidak bisa dimasuki oleh tanda i'rob. Oleh sebab itu bagaimana bisa dimunculkan? Itulah yang kemudian kita sebut sebagai mahalli. Itu semacam itu. Kemarin secara sederhana ini sudah kita singgung seperti itu. Permasalahannya adalah kapan kita tahu bahwa i'robnya itu sedang lafzi, sedang takdiri, atau sedang mahalli? Itu penting. Seperti yang kemarin kita tegaskan. Yang sebenarnya belum tuntas. Oleh sebab itu kita lanjutkan sekarang. Ya, yang paling penting adalah kapan kita tahu bahwa ini adalah sifatnya takdiri, kapan ini tahu bahwa sifatnya mahalli, atau ini lafzi. Kalau ya seandainya yang sedang kita i'robi adalah berupa isim mangkus, oleh sebab itu ini kemarin sudah kita jelaskan apa itu isim mangkus. Kalau yang sedang kita i'robi adalah isim maqsur, ya, oleh sebab itu kemarin kita jelaskan apa itu isim maqsur untuk menjadi dasar. Kalau seandainya yang kita jelaskan atau yang kita i'robi adalah al-mudhaf ila ya'il mutakallim, ya, isim yang dimudhafkan kepada ya mutakallim. Kalau seandainya ini yang kemudian kita i'robi, maka yakinlah bahwa sebenarnya di situ ada tanda i'rob. Akan tetapi tanda i'robnya itu tidak memungkinkan untuk kemudian dimunculkan. Dalam hal ini dia masuk dalam wilayah takdiri. Jadi caranya begitu. Oh, yang sedang saya i'robi adalah isim mangkus, kemungkinan masuk dalam takdiri ini. Oh, yang saya i'robi adalah isim maksur, maka ini masuk dalam wilayah takdiri. Oh, ini masuk dalam ini yang sedang saya i'robi adalah
isim yang dimudhafkan kepada ya mutakallim, maka ini wilayahnya adalah takdiri. Karena takdiri jangan menuntut yang namanya tanda i'rab itu bisa dimunculkan. Karena dia tidak bisa dimunculkan karena alasan tertentu, apakah itu sifatnya thiqal ataukah ta'adzur. Kapan kita yakin bahwa ini masuk wilayah mahalli? Apabila yang sedang kita i'rabi adalah al-asma al-mabniyah. Oleh sebab itu, kenapa isim mabni ini kok kemudian harus kita ajarkan? Ya kan? Sudah kita dari sekian sampai 44 episode, 45 episode, ini kita sedang mendasari. Ya, kita sedang mendasari. Oleh sebab itu, kalau seandainya pemirsa yang ada di rumah itu mau serius, tidak memungkinkan untuk kemudian tidak menghafal itu. Ya, saya ulangi lagi. Tidak memungkinkan untuk tidak menghafal itu. Jangan berpikir instan. Ya, jangan berpikir instan, itu saja. Ya, tidak ada yang instan itu kemudian sukses, tidak ada lah. Ya, saya harus tahadduts bin nikmah, saya ulangi lagi. Di pondok kami sering juara membaca kitab. Ada produk itu. Caranya manual. Materi prasyarat harus dihafalkan dulu. Gitu. Harus difahami terlebih dahulu. Memungkinkan untuk kemudian ketika kita ajak praktek, memungkinkan. Tapi kalau seandainya kita langsung lompat, tidak mau pendasaran macam-macam, ya, dengan janji-janji 1 jam bisa, dengan janji-janji 1 bulan bisa, itu tidak mungkin, tidak ada bukti dengan itu, dari itu. Oleh sebab itu saya katakan kepada pemirsa yang ada di rumah, mari kita secara ikhlas, secara fair untuk kemudian menegaskan bahwa membaca kitab itu adalah sulit. Tidak semua orang yang mondok itu terpaksa pada akhirnya ketika pulang itu bisa membaca kitab. Tidak semuanya seperti itu. Penting untuk kemudian saya tegaskan ini. Ya kan? Kita jangan kemudian terkecoh dengan janji-janji dan seterusnya, janji-janji dan seterusnya. Jangan terkecoh pada itu bahwa insya Allah yang paling saya yakini itu adalah Sidogiri, yang saya yakini adalah Lirboyo, yang saya yakini adalah Sarang, yang saya yakini adalah Langitan, pondok-pondok yang sudah menelurkan alumni-alumni yang banyak, ternyata itu lagi-lagi saya katakan kurikulumnya itu adalah 9 sampai 12 tahun. Saya sudah ke sana studi komparatif setiap tahun, ya. Itu adalah agenda rutin pondok kami untuk kemudian kita sambil ngalap barokah dan seterusnya tanya kepada teman-teman dari Lirboyo, teman-teman dari Ploso, teman-teman dari macam-macam yang sudah alumninya itu sudah muttafaq alaih itu. Ada yang banyak yang pintar itu, ya. Itu ternyata 9, 12 tahun, 9, 12 tahun, 9, 12 tahun, dan seterusnya. Oleh sebab itu, mohon, kalau seandainya kita memang mau serius, itu yang sungguhan. Jangan berpikir instan. Ini masih di tingkat nahwu. Ya. Ini di tingkat kaidah ini. Nanti mufradatnya bagaimana para pemirsa? Ini harus menjadi tanggung jawab sendiri-sendiri ini. Ya. Jadi banyak komponen-komponen yang kemudian harus dilengkapi untuk kemudian bisa membaca kitab. Ya. Jadi al-asma al-mabniyah masuk dalam kitab wilayah mahalli. Dalam artian, kalau seandainya yang kemudian kita i'rabi itu adalah termasuk dalam isim-isim yang mabni, yang sedang kita i'rabi itu isim dhamir. Yang sedang kita i'rabi itu adalah isim isyarah. Yang sedang kita i'rabi itu adalah isim mausul. Yang sedang kita i'rabi itu adalah isim istifham. Yang sedang kita i'rabi itu adalah isim syarat misalnya. Yang sedang kita i'rabi isim fa'il, isim fi'il misalnya, itu masuk dalam wilayah isim-isim yang mabni, maka dia mahalli sejak awal tidak bisa dimasuki oleh tanda i'rab. Saya ulangi lagi. Sejak awal ini tidak mungkin dhammah nyelonong ke sini. Tidak mungkin fathah nyelonong di sini sebagai tanda nasab maksudnya. Tidak mungkin yang namanya kasroh sebagai tanda jer itu nyelonong ke sini, nggak mungkin. Itu semacam itu. Kalau seandainya yang sedang kita i'rabi adalah al-jumal, jumlah, maka di sini tidak mungkin dhammah, fathah, kasroh, masuk nyelonong itu tidak memungkinkan. Ya kan? Kalau seandainya yang sedang kita i'rabi adalah al-hikayah, ya, maka tidak memungkinkan di sini diberi yang namanya dhammah, diberi yang namanya fathah, diberi yang namanya kasroh sebagai tanda i'rab. Ya kan? Itu semacam itu. Kalau seandainya yang kita i'rabi selain ini bukan isim mangkus, bukan isim maksur, bukan al-mudhaf ilayya il mutakallim, bukan termasuk dalam kategori al-asma al-mabniyah, bukan jumal, bukan hikayah, maka masuklah dia pada wilayah lafzi.
Maka disinilah kemudian kita bisa menuntut alamatul i'rab secara kasat mata. Ya, alamatul i'rab, ya, kita tuntut lafdzon secara kasat mata. Memungkinkan di sini. Tapi kalau di sini tidak memungkinkan. Loh, dom, ini rofa, domahnya mana? Ya kan? Ini nasab, fathahnya mana? Ini akan terjadi di sini. Itu semacam itu, ya. Jadi penting untuk kemudian saya tegaskan. Saya sekarang kepingin mencontohkan masing-masing, ya, sebagai apa namanya, kelengkapan. Sekarang yang isim mangkus ini, ya, saya hapus dulu, begitu. Sekarang akan membahas tentang isim mangkus dulu, ya. Di sini disorot, ya. Ja'a misalnya al-qadhi. Ini isim mangkus, isim yang diakhiri oleh ya lazimah. Pada waktu rafa dia takdiri. Begitu. Rafa di sini. Kalau pada waktu nasab dia zahiran, dia lafdzan. Ra'aitu al-qadhiya. Iya-nya muncul di sini. Ini lafzi sifatnya. Kalau seandainya pada waktu jernya marartu bil qadhi. Maka di sini tidak bil qadhi, tidak. Di sini tidak bil al qadhiyu, tidak. Jadi tinggal menghafal untuk isim mangkus itu pada waktu rafa'nya sifatnya takdiri, pada waktu nasabnya sifatnya lafzi, sehingga kita bisa menuntut secara kasat mata bisa kelihatan. Tapi secara jer juga sifatnya takdiri. Sehingga tidak memungkinkan untuk kemudian kita tuntut mana kasrohnya ini, mana dhammahnya ini. Ketika misalnya kita berhadapan dengan isim mangkus, isim yang diakhiri oleh ya lazimah, harokat huruf sebelum akhirnya adalah kasroh, maka dhammah yang ada sebagai tanda rofa itu tidak bisa kita tuntut untuk kemudian dimunculkan. Ya kan? Ini berat. Orang Arab mengatakan al-qadhiyu itu berat. Mengatakan al-qadhi ini berat. Kalau al-qadhiya tidak, sehingga dia sifatnya lafzi. Ini contoh untuk yang isim mangkus. Ya, contoh yang untuk isim mangkus. Begitu. Bagaimana kalau seandainya isim maksur? Nah, kita contohkan lagi. Kalau isim maksur dalam semua i'rabnya itu sifatnya takdiri. Seperti yang tadi. Ja'a Musa. Ya kan? Ra'aitu Musa. Marartu bi Musa. Gitu. Musa yang pertama dengan Musa yang kedua dengan Musa yang ketiga jelas beda. Ini menjadi fa'il, ini menjadi maf'ulun bihi, ini menjadi majrur karena dimasuki huruf jar. Ini i'rabnya sifatnya takdiri. Sebenarnya ada tanda i'rab, akan tetapi tanda i'rab tidak memungkinkan dimunculkan karena ini ada alif. Ini sifatnya takdiri semuanya. Pokoknya begitu, tinggal begitu. Yang sedang kita i'rab itu apa? Oh, yang sedang kita i'rabnya adalah isim mangkus. Selain berkedudukan nasab, dia takdiri semuanya. Tidak bisa kita tuntut untuk kemudian dimunculkan secara kasat mata tanda i'rab. Untuk yang nasab bisa al-qadhiyah, ra'aitu al-qadhiyah. Oh, yang sedang saya i'rabi sekarang isim maqsur, isim yang diakhiri oleh alif lazimah. Begitu. Karena yang sedang saya i'rabi sekarang adalah isim maksur, ini isim maksur, ini isim maksur, isim maksur. Ya, diperhatikan. Maka yang namanya tanda i'rab dhammah, yang tanda i'rab dhammah sebagai bukti bahwa dia dibaca rafa, tanda i'rab fathah sebagai bukti bahwa dia dibaca nasab, tanda i'rab jar sebagai kasrah sebagai bukti bahwa dia dibaca jar, itu tidak mungkin bisa dilihat. Kenapa? Karena sejak awal ini adalah alif, alif tidak bisa menerima harokat dhammah, fathah atau kasrah. Perhatikan itu. Sekarang kita contohkan untuk yang al-mudhaf ila ya'il mutakallim. Ini juga takdiri. Kalau seandainya saya mengatakan misalnya ja'a abi, abahku telah datang. Jadi fa'il di sini karena amilnya ja'a. Ra'aitu abi. Ini maf'ul bih karena ini amilnya ra'ah, berupa fi'il muta'addi. Ya kan? Marartu bi abi. Ya kan? Ini menjadi majrur. Perhatikan. Ya. Tidak bisa kita angkat atau kita tuntut yang namanya al-mudhaf ila ya'il mutakallim. Dhammahnya mana ini? Katanya dibaca rafa.
fathahnya di mana di sini? Kok nggak ada? Katanya dibaca nasab. Ya kan? Mana ini jernya, kasrohnya ini? Katanya dibaca jer. Ketika kemudian yang kita i'rabi adalah al-mudhaf ila ya'il mutakallim, ini namanya ya'ul mutakallim. Ya di sini. Berarti saya, abah saya, bapak saya, ustadz saya. Ya. Ini namanya mudhaf, abunnya ini mudhaf. Kemudian ya-nya ini namanya mudhafun ilaihi. Begitu. Ketika kemudian yang namanya sebuah kalimat isim itu dimudhafkan kepada mutakallim dalam semua i'rabnya, apakah pada waktu rafa, apakah pada waktu nasab, atau pada jer, waktu jer itu sifatnya takdiri, sehingga secara kasat mata tidak memungkinkan untuk kemudian dia kita tuntut mana dhammahnya, mana fathahnya, mana kasrohnya. Secara umum seperti itu. Ya kan? Ini yang wilayah takdiri. Itu. Bagaimana kalau seandainya yang wilayah mahalli? Kita contohkan sekarang. Untuk yang pertama isim dhamir misalnya. Di sini ada isim dhamir, ya kan? Isim mausul. Ini harus hafal. Ini isim isyarah. Ya, di sini ada isim syarat. Ada isim istifham. Ini harus hafal ini. Ada isim fi'il. Meskipun isim fi'il ini tidak terlalu tidak biasalah kita i'rabi itu. Ya sudah, contohnya amin, hayhata, tidak yang lain. Ya, ini tidak usah terlalu difikirkan karena ini tidak termasuk dalam kategori wilayah kajian ini. Yang paling penting ini yang sering kita. Kalau isim fi'il ini tetap ya kata-katanya amin, kata-katanya hayhata dan seterusnya itu. Ya, semacam itu. Sekarang kita contohkan yang isim dhamir. Yang isim dhamir sekarang. Misalnya ini ja'alna disukun di sini, ini berkedudukan rofa sebagai fa'il ini. Tetap bacaannya na. Kalau seandainya di sini tidak saya sukun, tapi ja'alanallahu, ini jadi maf'ul muqaddam. Ini mansub ini, nasab ini. Karena menjadi maf'ul bi. Ini jadi fa'il. Ya tetap aja karena memang di sini tidak bisa dimasuki oleh tanda i'rab. Dhammah tidak bisa masuk dalam isim dhamir. Ketika isim dhamir di dhammah itu bukan harokatul i'rab, itu harokatul bina. Dhammah yang ada dalam isim dhamir, sorot ke sini. Ini seperti yang saya katakan, ja'altu. Dhammah di sini bukan menunjukkan rafa, sehingga ini tetap dibaca rafa ketika saya rubah menjadi ja'alta. Ketika saya rubah menjadi ja'alti, ini menunjukkan saya mutakallim wahdah aja. Sorot ke sini ya. Gitu. Ini kamu laki-laki ja'alta. Dhammah yang ada di sini, fathah yang ada di sini, kasroh yang ada di sini bukan menunjukkan ini adalah rafa, ini nasab, ini jar. Enggak. Ini adalah pelakunya beda. Kalau ini mutakallim wahdah menunjukkan saya, kalau ini mukhatab kamu laki-laki, kalau ini mukhatabah. Dhammah yang ada di sini disebut sebagai harokatul bina, bukan harokatul i'rab. Ja'alna sama rafa. Ja'alanallahu sama tetap dibaca nasab. Ketika dibaca nasab tidak akan berubah menjadi yang lain. Ya. Bina. Kemasukan bi, nanya tetap aja. Ini yang isim dhamir. Yang isim mausul bagaimana? Bahwa itu tidak akan mengalami perubahan. Tanda i'rab tidak bisa muncul di sini. Tidak bisa dimasuki tanda i'rab. Bagaimana bisa dimunculkan? Ya, ini kita tuntaskan. Sudah dua mungkin agak lama sedikit nanti. Misalnya ja'alladzi yaqra'ul Qur'an. Yaqra'ul Qur'an. Perhatikan, alladzi jadi fa'il di sini. Ra'aitul ladzi yaqra'ul Qur'ana misalnya. Ya, ini jadi maf'ul bih. Tetap alladzi tidak bisa dimasuki dhammah di sini, tidak bisa dimasuki fathah di sini. Kenapa? Ini isim mabni ini. Kalau isim mabni sifatnya mahalli, secara kedudukan dia dibaca rafa tapi tidak bisa dibuktikan dengan tanda i'rab, dhammah tidak bisa dibuktikan dengan tanda i'rab, fathah tidak bisa dibuktikan dengan tanda i'rab, kasrah. Marartu billadzi. Begitu? Marartu billadzi yaqra'ul Qur'ana. Yaqra'ul Qur'ana.
ini jar, ini nasab, ini rofa, ini nas. Tetap alladzi. Alladzi adalah termasuk dalam kategori isim mabni. Isim mabni tidak bisa dimasuki dhammah, tidak bisa dimasuki tanda i'rab dhammah, tanda i'rab fathah, tanda i'rab kasrah. Oleh sebab itu jangan berpikir tanda i'rab ketika yang sedang kita i'rabi adalah isim mabni, karena ini sifatnya mahalli. Kedudukannya saja dia rofa, kedudukannya saja dia nasab, kedudukannya saja dia jar, akan tetapi tidak memungkinkan dibuktikan dengan tanda i'rab dhammah, tidak bisa dibuktikan dengan tanda i'rab fathah dan kasrah. Ini contoh yang untuk isim mausul. Sekarang kita contohkan yang isim isyarah. Ya. Contoh sama. Dengan jaa. Jaa hadza al-waladu. Jangan al-waladu pada hadzanya. Karena yang isim isyarah hadza. Ra'aitu hadza al-walada. Hadza ini fa'il, ini maf'ul bih. Marartu bi hadza al-waladi. Pada hadzanya diperhatikan. Ini majrur, ini rafa, ini nasab, ini jar. Tidak memungkinkan untuk kemudian di dhammah di sini, tidak memungkinkan untuk kemudian di fathah di sini, tidak memungkinkan untuk kemudian di kasrah di sini. Tanda dhammah, tanda fathah, tanda kasrah sebagai tanda i'rab tidak bisa masuk pada isim-isim yang mabni. Diperhatikan. Ya. Selanjutnya, ini isim isyarah. Bahwa isim isyarah tidak bisa ada tanda dhammah, ada tanda fathah, ada tanda kasrah sebagai tanda rafa, nasab dan jar. Sekarang isim isyarat. Ya, misalnya man kana yu'minu. Man, ya tetap man. Ini jadi mubtada. Man kana yu'minu billahi. Ya, man kana yu'minu billahi. Ini tetap jadi mubtada tapi sukun. Meskipun mubtada tidak bisa dibuktikan bahwa dia dibaca rafa, cara pembuktiannya misalnya dengan dhammah tidak memungkinkan. Kenapa? Karena ini masuk wilayah mahalli. Kenapa kalau mahalli? Mahalli itu secara kedudukan saja, tapi tidak bisa dibuktikan dengan tanda i'rab, dhammah, fathah atau kasrah. Begitu. Ya, ini man. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu misalnya. Yu'minu billahi wal yaumil akhir, yu'minu billahi wal yaumil akhir misalnya, fal yukrim dhaifahu misalnya. Misalnya begitu. Ya, ini jadi mubtada ini. Tapi tidak ada dhammahnya di sini. Tanda i'rab tidak bisa masuk di sini. Kenapa? Karena ini mabni. Wa ma taf'alu min khairin wa ma taf'alu. Ini tanda jadi maf'ul bih di sini. Wa ma lan ing barang. Wa ma dan akan sesuatu taf'alu yang kamu lakukan. Yang kamu semua melakukannya, maksudnya. Min khairin, dari kebagusan, ya'lamhullah, maka Allah akan mengetahuinya. Ini penting untuk kemudian ditegaskan. Ya. Oke. Selanjutnya sekarang isim istifham. Isim istifham. Ini jadi rafa, berkedudukan rafa ini. Kaifa haluka misalnya. Kaifa haluka misalnya. Haluka khabar muqaddam, mubtada muakhar. Tetap kaifa di sini. Loh, Ustaz, kaifa jadi apa? Jadi khabar muqaddam di sini. Haluka jadi apa? Haluka jadi mubtada muakhar di sini. Ya kan? Kaifa di sini khabar muqaddam, haluka di sini mubtada muakhar. Perhatikan. Loh, kok kaifa, Ustaz? Karena khabar muqaddam termasuk dalam kategori marfu'atul asma. Iya, di sini harakatul bina. Harakatul bina di sini. Harakat bina di sini. Ya, diperhatikan. Bukan harakatul i'rab. Fathah yang ada di sini tidak mencerminkan bahwa dia dibaca nasab. Ya, ya itu semacam itu. Jadi untuk yang isim istifham juga isim fi'il hanya terbatas pada amin dan hayhata itu disamakan, itu tidak terlalu signifikan. Ya, tidak akan kita jumpai yang banyak dalam konteks ini. Selanjutnya saya contohkan yang jumlah sekarang. Ya, diperhatikan di sini. Saya akan membentuk jumlah. Ini sudah masuk dalam wilayah jumlah yang memiliki kedudukan i'rab. Diperhatikan. Kalau seandainya saya contohkan Muhammadun jadi mubtada di sini, yaktubu ad-darsa. Ini khabar. Diperhatikan kotaknya. Ini khabarnya di sini. Yang menjadi khabar bukan yaktubu. Yang menjadi khabar adalah jumlah yang tersusun dari fi'il yaktubu plus huwa yang ada di dalamnya plus ad-darsa sebagai maf'ul bih. Ini semuanya jadi khabar. Bukan yaktubu. Kalau yaktubu hanya fi'il mudhari' saja. Ini namanya khabar jumlah. Ketika kemudian yang kita i'rabi itu adalah berupa jumlah,
Ini contohnya kasusnya yaktubud darsa ini, semuanya jadi khobar di sini, bukan hanya yaktubu. Ya nanti kita akan jelaskan itu, tapi ini sekadar ilustrasi. Ketika berkedudukan rafa ya tetap yaktubu. Kalau seandainya kemudian ini saya rubah menjadi dibaca nasab, lebih disebabkan misalnya ini saya beri kana, misalnya Muhammadun yaktubu ad-darsa, ya. Ini berubah menjadi isimnya kana, isim kana. Ini berubah menjadi khobar kana itu harus mansub. Ini tetap yaktubu. Perhatikan. Kenapa? Karena ini sifatnya mahalli. Pada waktu rafa'nya, pada waktu nasabnya, pada waktu jernya, itu tetap sama, tidak akan berubah. Yang namanya jumlah, itu tidak memiliki tanda i'rab. Ketika yang kita i'rabi adalah jumlah secara keseluruhan, terdiri dari mubtada khabar, terdiri dari fi'il fa'il maf'ul bih, misalnya ini fi'il fa'il maf'ul bih yang menjadi khabar itu semuanya ini. Yang menjadi khabar kana itu adalah semuanya yaktubu ad-darsa, di sini ada huwa, di sini ada huwa. Ya kan? Ketika dibaca rofa, tidak ada tandanya bahwa dia harus di fathah. Ketika dibaca di dhammah misalnya, ketika dibaca nasab misalnya, tidak harus ada buktinya, tidak ada buktinya bahwa dia harus di fathah, nggak bisa, fathah nggak bisa nyelonong di situ, dhammah tidak ada, karena apa? Yang sedang kita i'rabi adalah jumlah. Itu semacam itu. Ada jumlah jadi jar majrur, coba jadi mudhaf ilaih, coba di sini disorot min haitsu amarakumullah, amarakumullah, ini adalah jumlah, ini jadi mudhaf. Perhatikan, ini mudhafun ilaihi. Mudhaf ilaih itu harus majrur. Mana ini kasrohnya Ustadz? Kok amarakumullah? Nah, yang jadi mudhaf ilaih itu adalah amar sebagai fi'il, kum sebagai maf'ul bih, Allah sebagai fa'il. Gabungan ini namanya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah inilah yang kemudian menjadi mudhafun ilaihi. Karena demikian dia masuk wilayah mahalli. Karena mahalli jangan dituntut. Mana kasrohnya Ustadz? Nggak ada kasroh di situ. Ya, sing terakhir adalah hikayah, ya kan? Apa yang dimaksud dengan hikayah itu? Hikayah itu adalah yang dimaksudkan lafadznya, bukan artinya. Saya kepingin mengatakan doroba adalah fi'il madhi. Ya, misalnya yadribu adalah fi'il mudhari. Saya akan mengatakan itu. Sehingga saya menulis begini, yadribu adalah fi'lun mudhari'un. Kalau seandainya ini saya terjemahkan sedang memukul, maka ini bukan hikayah. Tapi kalau seandainya lafadz yadribu adalah fi'il mudhari, begini, maka ini hikayah. Hikayah itu yang dimaksudkan adalah lafadznya, bukan artinya. Saya akan mengatakan, ala, bermula ala, jadi mubtada. Ustaz, huruf jar kok jadi mubtada? Loh, yang dimaksudkan bukan di atas ini. Lafadz ala, itu namanya hikayah. Lafadz ala adalah harfun, huruf, jarun, yang mengejarkan. Khabarnya di sini. Ya, begitu. Huruf ala adalah begitu. Bukan di atas, bukan. Ketika yang dimaksudkan adalah lafadznya, bukan artinya. Ketika ala, kemudian kita baca ala di atas, itu bukan hikayah. Saya kepingin mengatakan ala adalah huruf jar. Maka ala dijadikan sebagai mubtada. Jangan ditanyakan, Ustadz ala itu kan huruf jar. Ala kan huruf jar. Huruf jar kok jadi mubtada? Mubtada kan harus terbuat dari isim. Ala dalam konteks ini dia anggap sebagai isim. Kenapa? Karena yang saya maksudkan adalah lafadznya. Ini yang saya maksudkan adalah lafadznya. Buktinya penerjemahannya adalah lafadz ala adalah huruf jar. Bukan ala di atas, bukan. Ketika ini diterjemahkan huruf ala, ini makanya disebut sebagai hikayah. Ketika yang sedang kita i'rabi berupa hikayah, yang dimaksudkan lafadznya bukan i'rabnya, maka di situ tidak bisa dimasuki tanda dhammah, tidak bisa dimasuki tanda fathah, tidak bisa dimasuki tanda kasroh, karena ini memang masuk dalam kategori wilayah mahalli. Itu begitu, ya. Dalam buku saya sudah saya jelaskan bahwa
Wilayah mahalli memungkinkan untuk diperluas menjadi jarun wa majrurun. Ya, dan juga memungkinkan untuk jarun wa majrurun, dzaraf memungkinkan karena ini sejak awal sudah disebut sebagai syibhul jumlah. Juga memungkinkan untuk ditambahkan dengan masdar muawwal. Ya. Ketika kemudian yang berkedudukan i'rab itu adalah jarun, majrurun dan dzaraf, yang itu masuk dalam kategori syibhul jumlah, maka ini wilayah mahalli. Alhamdulillahi. Khobarnya mana? Lillahi. Mana yang khobar? Khobar kan harus di dhamma, Ustaz. Karena ini jar majrur. Jar majrur termasuk diserupakan dengan jumlah. Karena diserupakan jumlah, maka dia tidak juga memiliki tanda i'rab. Ya. Muhammadun amamal fasli. Misalnya, amamal fasli jadi apa? Jadi khobar. Khobar harus dibaca apa, Ustaz? Rafa. Mana tanda dhammahnya ini? Oh, ini termasuk dalam kategori wilayah syibhul jumlah. Syibhul jumlah masuk dalam kategori jumlah ini. Wilayahnya mahalli. Jangan tanya dhammah di situ. Jangan tanya fathah di situ. Jangan tanya kasroh di situ. Karena memang sejak awal tidak bisa masuk di situ. Ya. Contoh yang masdar muawwal bagaimana? Wa antasumu khairul lakum. Nah, jadi mubtada di sini. Khairulnya jadi khabar. Ya kan? Wa antasumu di sini. Ini adalah masdar muawwal. Masdar muawwal. Ketika yang menjadi berkedudukan i'rab itu adalah masdar muawwal, maka di situ juga termasuk dalam kategori wilayah mahalli. Apa masdar muawwal dan seterusnya? Ini kan kajiannya masih panjang. Iya. Memang tidak memungkinkan. Lagi-lagi harus saya katakan, jangan berpikir instan. Kalau seandainya kita memang mau benar-benar naik tingkat, tidak memungkinkan, saya tegaskan. Tidak memungkinkan. Saya berobsesi untuk membantu teman-teman yang ada di peserta yang ada di pemirsa yang ada di rumah untuk memfasilitasi minimal ini ikhtiar kami. Ikhtiar kami kepada para panjenengan itu yang memang sudah menjadi guru bahasa Arab, mungkin ya, atau baru sadar kepingin mondok misalnya, padahal sudah punya anak, punya istri yang tidak memungkinkan untuk mondok misalnya. Ikhtiar kami untuk memfasilitasi panjenengan akhirnya memungkinkan pada akhirnya bisa dan menguasai kitab kuning pada akhirnya. Pokoknya yang paling penting adalah rajin hafalan, jangan tidak hafalan. Kalau sudah dikuasai, hafalkan lagi. Ya, rajin hafalan. Ya, sudahlah. Di kami, teman-teman yang ada di pondok kami, di Pondok Al-Bidayah, itu banyak yang dari nol menjadi bisa. Ya, saya katakan from zero to hero itu ada. Dari sama sekali tidak bisa, kemudian kita proses selama 2-3 tahun, akhirnya ketika lomba baca kitab bisa jadi pemenang, itu ada. Sampai bisa tingkat nasional, sudah ada, pernah ada. Ya, pada tahun 2017 misalnya. Ya, itu semacam itu. Jadi saya tidak mau mohon maaf memberikan angin surga pada sampean, ini saya sekian menit bisa, sekian menit bisa, sekian menit bisa. Tidak itu. Mazhab kami tidak seperti itu. Karena kami berkeyakinan tidak semua orang bisa menundukkan yang namanya kitab. Ini hanya sekedar usaha kami. Tergantung Allah pada akhirnya. Ya. Ini adalah usaha kami. Ikhtiar yang namanya insaniyah. Pada akhirnya yang menentukan adalah Allah juga. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.